Materi pertama yaitu hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi manusia dalam Islam memiliki landasan teologis yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Islam memandang manusia sebagai makhluk mulia yang diberikan hak-hak dasar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak penciptaannya. Hak-hak ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Satu landasan HAM dalam Islam. HAM dalam Islam bertumpu pada konsep tauhid yang menegaskan bahwa semua manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kedudukannya yang sama di hadapannya. Beberapa landasan HAM dalam Islam antara lain. Landasan yang pertama, kehormatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh telah kami memuliakan anak cucu Adam." Quran Surah Al-Isra ayat 70. Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki martabat yang harus dihormati tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau status sosial. Kemudian landasan yang kedua, prinsip keadilan. Keadilan adalah nilai utama dalam Islam yang mendasari perlindungan hak asasi manusia. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surah An-Nahl ayat 90. Kemudian landasan yang ketiga, hak dan tanggung jawab. Islam menyeimbangkan antara hak dan kewajiban manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya." Dua jenis-jenis HAM dalam Islam. Satu, hak hidup. Islam memberikan perlindungan penuh terhadap hak hidup. Pembunuhan tanpa alasan yang sah dilarang keras dalam syariat Islam. Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, itu bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Dua, hak kebebasan. Islam mengakui kebebasan beragama, berpendapat, dan berkehidupan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Al-Quran menegaskan, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Tiga, hak kesetaraan. Islam menegaskan persamaan derajat manusia tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau kebangsaan. 4. Hak kepemilikan harta. Islam menghormati hak setiap individu atas kepemilikan harta benda dan melarang perampasan atau pencurian. Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. 5. Hak perempuan dan anak. Islam memberikan perhatian besar terhadap hak perempuan dan anak. Perempuan berhak mendapatkan pendidikan perlindungan dan perlakuan adil, sedangkan anak-anak memiliki hak atas kasih sayang, pendidikan, dan kebutuhan dasar. 3. Tanggung jawab dalam Islam terhadap HAM. Islam tidak hanya menuntut penghormatan terhadap HAM, tetapi juga menetapkan tanggung jawab individu dan masyarakat untuk melindungi hak-hak tersebut. Beberapa tanggung jawab dalam Islam terhadap HAM. Yang pertama, memastikan keadilan sosial. Pemimpin dan masyarakat bertanggung jawab untuk menegaskan keadilan dan menghapus ketidakadilan. Yang kedua, melindungi yang lemah. Islam memerintahkan umatnya untuk melindungi kaum lemah seperti fakir miskin, anak yatim, dan perempuan. Kemudian yang ketiga, menegakkan hukum yang adil. Islam menetapkan hukum syariah yang bertujuan melindungi hak-hak individu dan masyarakat. 4. Perbedaan HAM dalam Islam dan Barat. Meskipun terdapat kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar, terdapat perbedaan fundamental antara HAM dalam Islam dan konsep HAM Barat. 1. Sumber HAM. HAM dalam Islam berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam konsep Barat bersumber dari pemikiran manusia. 2. Kebebasan. HAM Barat sering menekankan kebebasan individu tanpa batas, sedangkan Islam membatasi kebebasan individu agar tidak melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan syariat. 3. Tanggung jawab. HAM dalam Islam selalu diiringi dengan kewajiban dan tanggung jawab moral, sementara HAM Barat lebih sering berfokus pada hak individu.
5. Relevansi HAM dalam kehidupan modern. HAM dalam Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan global terkait hak asasi manusia. Nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap manusia dapat menjadi solusi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan beradab. Islam juga memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, HAM dalam Islam dapat diterapkan di era modern untuk menciptakan tata kehidupan yang lebih adil dan bermartabat. Jadi kesimpulannya, hak asasi manusia dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam menjamin hak-hak dasar setiap manusia seperti hak hidup, kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Selain itu, Islam juga menetapkan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut. HAM dalam Islam memiliki relevansi yang tinggi dalam kehidupan modern dan dapat menjadi solusi untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadaban. Kemudian materi yang kedua, demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam. 1. Demokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam Islam berbeda dengan demokrasi modern yang bersifat sekuler. Dalam Islam, demokrasi dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan selalu selaras dengan syariat Islam. Prinsip musyawarah atau syura. Musyawarah adalah konsep inti demokrasi dalam Islam. Setiap pemimpin diperintahkan untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam suatu urusan. Hal ini disebut dalam Al-Quran. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu lelah membulatkan tekad, maka tertawakanlah kepada Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Musyawarah menciptakan ruang bagi rakyat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana, baik dalam urusan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Keadilan dan persamaan Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam menyuarakan pendapat dan berpendapat keadilan. Hal ini sejalan dengan demokrasi modern yang mengutamakan keadilan sosial dan persamaan di hadapan hukum. 2. Kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan imamah atau khilafah adalah amanah besar yang diberikan kepada individu yang memiliki kemampuan untuk memimpin umat. Kepemimpinan bukanlah alat untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi sarana untuk melayani masyarakat dan menegakkan keadilan. Sifat-sifat pemimpin dalam Islam. Islam menetapkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, antara lain sifat adil. Pemimpin harus bertindak tanpa memihak dan menegakkan kebenaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Sifat amanah. Pemimpin harus menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Sifat kompeten. Pemimpin harus memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menjalankan tugasnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 247. Sifat bertakwa kepada Allah. Pemimpin harus menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam memimpin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Sifat tanggung jawab pemimpin. Pemimpin dalam Islam bertanggung jawab tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kali adalah pemimpin." Proses pemilihan pemimpin. Dalam sejarah Islam, pemilihan pemimpin dilakukan melalui musyawarah dan persetujuan umat. Sebagaimana yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, hal ini menunjukkan bahwa Islam mendukung proses partisipasi dalam memilih pemimpin. 3. Relevansi demokrasi dan kepemimpinan Islam di era modern. Dalam konteks modern, demokrasi Islam dapat diterapkan dengan mengutamakan prinsip syura dan ketaatan kepada syariat. Sistem ini dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim untuk memiliki pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab, tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Kepemimpinan Islam juga relevan dalam menjawab tantangan global dengan menghadiri
pemimpin yang berintegritas, berwawasan luas, dan berkomitmen pada nilai-nilai agama. Pemimpin yang baik dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Jadi kesimpulannya, demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam mengajarkan bahwa demokrasi harus didasarkan pada surah, sedangkan kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil, kompeten, dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan modern dapat menciptakan sistem pemerintahan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan syariat Islam. Dan materi ketiga, konsep masyarakat madani dalam Islam. 1. Pengertian masyarakat madani dalam Islam. Masyarakat madani adalah istilah yang merujuk pada masyarakat yang beradab, berlandaskan pada nilai-nilai Islam, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesejahteraan, dan persaudaraan. Konsep ini sering dihubungkan dengan kehidupan masyarakat di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW yang menjadi model ideal bagi tatanan masyarakat Islam. Dalam konteks Islam, masyarakat madani adalah komunitas yang memiliki karakteristik berikut, yaitu menegakkan nilai-nilai spiritual dan moral berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, mengedepankan prinsip musyawarah, persamaan hak dan keadilan. Dan yang terakhir, menghormati pluralitas dan keberagaman dalam masyarakat. 2. Ciri-ciri masyarakat madani dalam Islam. Yang pertama, kehidupan yang berlandaskan tauhid. Masyarakat madani dalam Islam menjadikan tauhid sebagai landasan utama. Seluruh aspek kehidupan bermasyarakat diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Kemudian yang kedua, keadilan sosial. Keadilan adalah pilar utama dalam masyarakat madani. Islam menekankan pentingnya penegakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Sebagaimana firman Allah SWT, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Kemudian yang ketiga, musyawarah dan demokrasi. Masyarakat madani menghargai partisipasi aktif individu dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan prinsip syura dalam Islam. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran Surah As-Surah ayat 38. Yang keempat, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Masyarakat madani dalam Islam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, termaksud kebebasan beragam, berpendapat, dan kepemilikan harta. Kemudian yang terakhir, toleransi dan pluralitas. Islam mengajarkan pentingnya. Kemudian yang terakhir, toleransi dan pluralitas. Islam mengajarkan pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang perbedaan agama, budaya, atau etnis. 3. Piagam Madinah sebagai contoh nyata masyarakat madani. Piagam Madinah yang disusun oleh Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah adalah bukti konteks implementasi masyarakat madani dalam Islam. Piagam ini berisi aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara kelompok masyarakat baik muslim maupun non-muslim untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Beberapa poin penting dalam Piagam Madinah. 1. Kebebasan beragam dijamin bagi seluruh penduduk Madinah. 2. Persatuan dan solidaritas menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. 3. Keadilan ditegakkan tanpa memandang status sosial atau agama. Dan terakhir, konflik diselesaikan melalui musyawarah dan pengadilan yang adil. 4. Relevansi masyarakat madani dalam kehidupan modern. Yang pertama, pembangunan sosial yang berkeadilan. Konsep masyarakat madani dapat diterapkan dalam membangun masyarakat modern yang adil di masa setiap individu mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, penguatan demokrasi dan musyawarah. Prinsip syura dalam masyarakat madani relevan dengan sistem demokrasi modern yang menghargai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, peningkatan toleransi antar agama dan budaya
konsep toleransi dalam masyarakat madani menjadi solusi bagi kehidupan modern yang penuh keberagaman. Terakhir, menciptakan tatanan sosial yang berbasis moral. Masyarakat madani dalam Islam mengedepankan moralitas sebagai landasan utama. 5 tantangan mewujudkan masyarakat madani dalam Islam. 1. Kesalahpahaman terhadap konsep Islam. Beberapa kelompok masyarakat masih menganggap konsep masyarakat madani sebagai ide yang eksklusif untuk umat Islam. Pada prinsip ini mencakup seluruh manusia tanpa membedakan agama atau golongan. 2. Krisis moral dan sosial. Krisis moral dan sosial. Kemerosotan moral di era modern menjadi tantangan besar dalam mewujudkan masyarakat madani yang ideal. 3. Konflik dan intoleransi. Perselisihan antara kelompok agama dan etnis menjadi penghalang utama dalam menciptakan masyarakat madani yang harmonis. Jadi kesimpulannya, konsep masyarakat madani dalam Islam adalah model ideal bagi tatanan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan toleransi. Contoh nyata masyarakat madani dapat ditemukan pada kehidupan masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip masyarakat madani Islam tetap relevan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkeadaban. Namun, diperlakukan upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang ada agar masyarakat madani dapat terwujud secara nyata.